Drama MSCI dengan Indonesia sepertinya udah ada di babak terakhir. Ya, dan video kali ini akan ngebahas tentang apa aja hasil dari pertemuan antara MSCI dengan BEI dan apa aja yang mereka minta. Oke, langsung kita mulai videonya. By the way, sebelum kita mulai, di sini gue juga adain MSCI webinar ya tanggal 8 Maret 2026 ya karena banyak yang minta juga dan juga karena gue nggak bisa jelasin semuanya berjam-jam di video dan juga karena ada beberapa hal yang gue nggak bisa sampaikan secara online ya, secara untuk umum. Nah di sini gue bakal ngebahas tentang MSCI kalkulator ya, gimana caranya nentuin suatu saham itu bisa masuk atau enggak dari market cap, free float market cap, extreme price increase, dan juga semua aturan-aturannya kita akan bahas di sana. Dan kemudian juga akan ngebahas ya MSCI Play, apakah sudah mati atau belum, dan juga ya aturan baru, new rules-nya, seperti reformasi kebijakan BI dan juga bagaimana cara kita bisa eksploitasinya. Ini bakal diadain secara online, jadi nanti formnya akan gue kasih di description video di sini. Dan kalau nanti diminta login, gak usah takut, itu karena gue butuh kalian untuk login supaya bisa upload bukti pembayaran. Ini semuanya online dan biaya investasinya cuma Rp300.000 dan akan diadain di 8 Maret 2026 pukul 7 sampai selesai. Oke, sekian. Kemudian kita langsung masuk ke inti videonya. Nah, video ini tentang MSCI yang udah menyetujui proposal BEI soal reformasi bursa. Jadi ini kemarin Pak Jeffrey ya, Direktur Utama sementara dari Bursa Efek Indonesia, bertemu dengan pihak MSCI dan ada beberapa poin-poin penting yang dibahas. Yang pertama, seperti yang kita udah tahu, kewajiban pengungkapan pemegang saham minimal 1%. Nah, jadi buat nanti emiten-emiten harus diungkapin semuanya minimal 1%. Dan apakah UBO-nya ini memiliki afiliasi ke pemilik emiten atau enggak. Terus kemudian juga ada granularisasi data kepemilikan, ya datanya akan lebih dibuat detail dan juga terperinci. Ya, gua nggak tahu formatnya seperti apa, kita akan sama-sama menunggu. Dan yang ketiga, ini yang menarik, yaitu adalah shareholder concentration list. Ini apa? Jadi ini akan gue bahas juga nanti di webinar gue karena penjelasannya panjang dan ini akan menjadi materi yang sangat menarik. Karena shareholder concentration list ini adalah daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi yang ini juga diterapkan di bursa Hong Kong. Di mana kita itu memang mengikuti ya apa yang udah ada di Hong Kong dan coba untuk kita terapkan di Indonesia. Ya ini menarik dan nanti bakal dibahas apa aja dampak dari sini dan juga dampak ke emiten itu seperti apa. Dan kemudian yang terakhir di sini ada aturan free float minimum 15% untuk pencatatan saham. Tapi yang seperti kita tahu free float minimum 15% ini akan dicoba untuk ke emiten-emiten yang market cap-nya tinggi dulu ya, dan juga aturan ini akan diberlangsungkan selama 3 tahun selama untuk masa transisinya. Jadi nggak langsung semua emiten harus minimal 15%. Oke, nah mungkin sedikit ya gue akan ngebahas tentang bursa India dan juga bursa tentang Hong Kong. Jadi kalau kita bisa lihat, kita itu play-nya makin lama makin udah kelihatan nih. Isu kita itu mirip dengan bursa India, tapi kita coba untuk menerapkan juga aturan yang ada di India dan juga ada di Hong Kong. Nah di sini, kalau kita lihat dari kasus dari India dari Adani Group ya, kita lihat di sini adanya tuduhan manipulasi pasar itu terjadi di 24 Januari. Terus kemudian MSCI suspend saham Adani di 8 Februari 2023. Kemudian dikeluarin dari MSCI Mei di tanggal 11. Dan tapi di tanggal 12 Agustus 2024 Adani itu kembali masuk ke MSCI. Ya ini bacaan dari Tuntun Sekuritas ini bagus ya buat kalian lihat, nanti kalian bisa buka aja profilnya. Nah di sini tapi kita menariknya adalah kalau kita lihat dari indeks pasar saham India itu dari tanggal 2023 ya. Kalau kita lihat di sini di 2023. Nah, kita ke sini di sini itu memang terjadi adanya penurunan nih di sini. Tapi menariknya adalah setelah terjadi penurunan ini dia ujung-ujungnya juga akan naik. Ya. Jadi meskipun ada permasalahan daripada si Adani Group ya, itu membuat pasar sahamnya jatuh, tapi at the end of the day pasar saham India juga ikut naik lagi ya. Jadi gue bisa punya optimisme yang cukup tinggi bahwa ya MSCI ini ujung-ujungnya juga akan kita bisa resolve dan juga ujung-ujungnya nanti IHSG kita akan bisa mencetak all time high lagi.
Cuman mungkin agak perbedaan sedikit dari bursa India, di mana bursa India ini kan fokus ke Adani grupnya, ke salah satu orang. Tapi kalau di Indonesia itu sebutnya secara sistematis, karena cuman bukan satu konglo doang melakukan, tapi lebih dari satu. Ya mungkin sekian buat video kali ini, nggak bisa terlalu banyak. Nanti gue akan share lebih lengkapnya itu adalah di webinar gue 8 Maret 2026. Dan kita berdoa aja semoga nanti pasar Senin ya minggu depan itu semuanya naik, semuanya rally. Gue berharap yang positif-positif lah buat bursa kita supaya ya kita juga retail happy, bandar happy, MSCI juga happy. Ya, mungkin sekian buat video kali ini. Thank you.